Kenapa sih Dit? Muka lo ketus banget, astagfirullah. Udah, kita langsung mulai aja. Gimana kalau kita membuka acara ini dengan bertubiran? Emang ada tubir apa? Tubir apa? Lu yang harusnya mau cerita, lu ada tubir apa? EXO-L. Oh my Iya. god. Iya. Jadi kan kemarin itu sempat rame nih di Twitter masalah just tip tiket gitu loh, Dit. Sebenarnya gue udah tau ceritanya tapi kayak ya pura-pura aja nggak tahu kenapa sih Ron. Kesel. Jadi gue sih juga sebenarnya kayak gimana ya? Gue mau kecewa tapi seperti yang pernah gue tulis di tweet gue itu nggak bisa kecewa terhadap sesuatu yang nggak bisa gue kontrol gitu kan. Tapi tetap aja gue sebagai fans tuh gue ngerasa kecewa. Jadi sebenarnya kalau untuk urusan pertiketan ini kan sebelum belum mulai nih. Iya. Ketika rekaman ini direkam dan Iya. juga ketika tubirnya beredar kan tiketing belum mulai karena Iya. tiketing konser EXO baru di Jakarta 2019 ini baru dimulai tanggal 1 Oktober 2019 jam 4:30 sore di 2 tiket box tuh yang adalah sister company kita. Oh my Ya. god. Ya Gitu udah. kan. Nah terus tiba-tiba muncullah di Twitter ada yang ngirim ke akun Manfest kayaknya. Jadi tersebarlah screen caps gitu. Enggak, kayaknya lu tahu dari pas gue WA itu atau lu udah tahu sebelumnya nggak sih? Gue udah di mention sama salah satu followers Oh iya gue. udah ya. Gitu. Berarti Terus lu baru lo apa WA. namanya WA gue ya kan. Ya udah tuh akhirnya ternyata rame nih yang kayak gini gitu. Ternyata baru tahu juga sih, maksudnya masih ada ya yang kayak gitu. Karena kalau menurut testimoni teman-teman gue yang maksudnya dari zaman bahkan sebelum exploration ini pun istilahnya tiketing pasar gelap ini gitu ya. Itu tuh kayak Black market. udah emang sering terjadi Iya. gitu. Udah emang Tapi kita udah menutup awam lah iya, gitu. udah Tapi kita awam. kadang-kadang mungkin karena gini, kenapa sebelumnya gue nggak pernah membahas ini karena gue nggak tahu, gue nggak involved di fandom misalkan Dongbang Shinki misalnya, atau misalkan BTS atau siapa gitu. Mungkin karena gue nggak involved kali ya di fandom, jadinya kayak gue nggak tahu dan gue nggak peduli. Tapi ketika gue tahu, wah kecewa banget gue gitu. Nah makanya kemarin gue tuh lebih kecewa karena kenapa gue harus baca ya beritanya, kenapa gue harus tahu. Mendingan gue nggak tahu deh, karena kalau gue tahu pun gue nggak bisa melakukan apa-apa. Kita cuma bisa kayak heboh-heboh aja di sosmed yang kayak iya minta kejelasan ini. Ujungnya nanti pada akhirnya kita juga nggak dapat kejelasan apapun karena kita juga nggak tahu nih sebenarnya siapa sih oknumnya di belakang ini semua gitu. Kita nggak bisa bilang oknumnya A, B, C atau D, tapi kita juga nggak bakal bisa tahu kejelasan itu gitu karena ketika misalkan gini, ketika satu ditanya sama yang berkepentingan dia bilang kita nggak ada yang kayak gitu. Tapi ketika ditanya sama orang yang lain yang berurusan langsung sama masalah tiketing dan konser, mereka bilang ada nih yang nawarin gue orang dalam kayak gitu. Jadi kan bingung ya. Kita sebagai audiens, sebagai EXO-L gitu, gue terutama EXO-L tuh jadi bingung. Ini gue harus mempercayai siapa gitu. Tapi memang sih kalau kata temen gue ya udahlah, dari dulu emang Indonesia tuh emang kalau masalah KKN gini kayak ya udah nggak bisa. Emang turun temurun. Ya udah mental Iya, gitu. tapi kayak kalau mau sampai kapan kita akan punya mental seperti ini, kayak hal ini tuh memang udah lama, tapi tuh nggak bisa dibenarkan juga. Betul. Masa mau terus-terusan Nah, sih? ngomong-ngomong Kasian soal- yang mau berburu tiket beneran dong. Betul, makanya ngomong-ngomong soal dibenarkan atau tidak dibenarkan, masalahnya ketika kemarin screen capsnya kesebar masih ada tuh yang ngebelain Iya, gitu. iya. Memang sih di satu sisi memang Just Tip membantu gitu, membantu orang lain untuk mendapatkan tiket. Di satu sisi juga orang lain yang nggak sempat buat war misalnya atau mungkin nggak punya akses untuk war sangat merasa terbantu. Tapi kalau argumen dari teman-teman di Twitter itu kayak ya kalau misalkan emang lo mau ngebantu ya war sama-sama. Maksudnya kalau lo nggak bisa kalau ada orang yang nggak bisa nge-war, lo yang bantuin tapi lo nge-war sama-sama. Jangan ngebantuin tapi pakai jalur belakang karena pada akhirnya gini, jalur belakang itu akan mengurangi atau gimana gue nggak tahu, tapi at least itu akan ngambil jatah yang war misalnya. Itu yang dikhawatirkan pertama. Yang kedua yang dikhawatirkan itu adalah sebenarnya masalah queuing number. Kita kan sampai sekarang nggak tahu nih queuing number ada atau enggak gitu. Memang ada yang bilang ada,
Tapi ketika dibilang ada, ditanya kapan queuing numbernya keluar. Nah, yang dipermasalahkan tuh sebenarnya queuing numbernya itu keluar ketika penukaran tiket. Kenapa dipermasalahkan? Karena ada jarak waktu yang cukup lama antara pembelian dan penukaran. Dikhawatirkan dari jarak waktu itu terjadilah KKN di situ gitu. Betul. Makanya harusnya sistem aja yang nentuin ketika beli tiket bayar tuh langsung dapat queuing Iya, number. kenapa ya sampai sekarang tuh sistem kita pertiketan tuh nggak bisa seperti Mungkin itu? karena nggak siap kali ya, nggak kayak yang di Singapura. Gue juga nggak tahu. Tapi itu tuh yang dipermasalahkan, itu yang ditakutkan gitu. Nah, sekarang kita udah bisa lihat nih ada konfirmasi, ada bukan konfirmasi, mungkin lebih ke yang kayak announcement dari Ticket Box Official sama dari promotor yang bilang kalau hati-hati itu hoax apa segala macam gini. Yang menurut gue agak mohon maaf sudah terlambat ya, karena menurut gue kayak isunya udah sangat gede banget dan fandom tuh udah beberapa orang dari fandom udah kecewa gitu, apalagi orang-orang yang emang tidak berkemampuan lebih untuk misalkan bayar fee just tip gitu, atau mungkin mereka yang emang percaya diri untuk war sendiri. Gue jujur aja ketika dibilang kayak tiket war, wah EXO udah 2 tahun gak ke Jakarta, fansnya udah makin banyak sekarang. Kita lihat di Nature Republic aja kemarin udah sebanyak itu di event yang emang persaingannya udah gede kan. Nah, persaingan yang pertama sama EXO-L, persaingan yang kedua sama Calo dan juga Just Tip gitu kan. Jadi chance kita tuh jadi makin dikit sih, makin kesini, jadi makin khawatir gitu. Makanya kemarin gue sempat gitu yang kayak sebelum ini tuh gue semangat banget buat ikutan tiket war, bahkan gue pengen deh ngebantuin siapapun yang mau nonton, ambil deh jatah gue nih buat gue tiket war, buat lo tiketnya. Tapi setelah ada isu ini gue jadi yang kayak males, karena kenapa? Ada yang bilang kalau ini tuh baru satu yang ketahuan, masih banyak lagi yang lain dan kita nggak tahu yang lain tuh sebanyak apa. Yang kalau misalkan yang satu aja bisa 500 tiket, yang lain mungkin bisa 1000 misalnya, atau mungkin di secara akumulasi mungkin bahkan bisa 3000 gitu misalnya. Ya gue nggak tahu sih, maksudnya gue nggak sampai sekarang posisinya gue sama Dita mungkin nggak tahu nih sebenarnya, bukan Dita yang itu ya, Dita yang ini maksudnya partner gue. Anin loh. Oh Anin ya. Gue sama Anin nggak tahu nih sebenarnya faktanya itu seperti apa. Apakah memang nggak ada, ataukah memang hoax, ataukah memang sebenarnya ini tuh cuman ilusi gitu, kita juga nggak tahu. Jadi yang kita tahu sejauh ini adalah ya ada ternyata oknum-oknum yang seperti itu yang masih ada yang belain. Ya mungkin ini berarti yang bisa lo lakukan hanyalah istiqomah, war dengan adil, dan kita lihat semoga lo apa ya, maksudnya kalau beli tiket ini ya yang fair aja sih idealnya ya, atau mungkin memang ini saatnya Ron untuk lo pensiun aja dari K-pop gitu. Iya, kayak lo daripada di mana-mana ya Ron, di umur kita yang udah berapa nih ya, 31. Udah mau menjelang 30 ini. Oh my god, 2 tahun lagi tidak. Daripada musingin tiket konser, mending musingin DP rumah. Sekarang tuh milenial sudah nggak bisa punya rumah. Tapi aku udah punya rumah di Lombok. Makanya kan aku bilang kalau ada yang mau sama aku harus mau diajak pulang ke Lombok. Masalahnya nggak ada yang mau. Iya, maksudnya kan maksudnya K-pop itu sekarang tuh kayak bukannya harusnya menjadi hobi kita yang bikin bersenang-senang, tuh yang ada lo malah stres sendiri gara-gara tiket gitu. Iya sih, bener sih ya. Jadi kayak ada bahkan sesama fans pun jadi bersaing ya. Kemarin ada yang nge-tweet gitu ke gue kayak ketika belum tiketing kita we are one, ketika tiketing kita we are war. Anjir, itu tuh ngena banget sih yang kayak wah, semua orang ternyata seambisius itu ya gitu. Iya. Ya udahlah, daripada musingin tiket mending lo musingin kembali ke kenyataan ya, Dit. Iya, kembali ke kenyataan, mending lo simpan uang buat tiketnya, mending buat menikah, punya rumah, punya 2 istri. Hey, Enggak, iya dong, maksudnya di umur sekarang itu kan. Gue anaknya monogamis, jadi I'm so sorry. Mungkin lo bisa mikir punya 2 suami, tapi gue anaknya monogamis. Nggak bisa, emangnya gue burung apa tuh yang pelikan, gue nggak tahu. Gue lupa burung apa yang dia poliandri. Pokoknya. Tapi memang sih ya, kalau dipikir-pikir di usia-usia kayak kita ini emang mikirnya tuh kayak gitu ya. Iya, lo pernah sih kayak I'm too old for this shit gitu. Gitu kan gak bahasa keren gue. I feel like that too. Nah, ya maksud gue kayak K-pop itu kita nggak bisa memungkiri bahwa stereotipnya tuh kayak lo suka K-pop kayak masih childish gitu loh, kayak
masih kanak-kanakan, lu masih suka K-pop, bahkan temen gue aja, lu masih suka K-pop, dit, gue tuh udah kayak, ya gue tuh udah selesai nih masa-masa fangirling gue kayak. Udah hijrah gitu nggak ya? hijrah juga sih, tapi maksudnya kayak tidak berhenti dari suka ke tidak suka, dari suka ke ya biasa, udah biasa aja. Mungkin Bagi dia itu fase, sedangkan tapi bagi gue kayak itu udah jadi part of your life gak sih? iya, kayak udah jadi kerjaan gue sehari-hari juga ada hubungan dengan K-pop, jadi nggak bisa apa ya. Sekarang kalau misalkan dipikir-pikir juga pasti ada banyak banget teman-teman seangkatan lo di SMA atau di kuliah yang udah nikah, ya nggak sih? Iya. Yang udah berkeluarga. Udah banyak. Udah banyak banget kan, sama kayak gue juga kayak gitu, kayak teman-teman gue di rumah. Apalagi kalau di Lombok itu kan sebenarnya nikah di usia 25 buat cowok itu udah kayak tabu banget lah pokoknya, karena 21 22 tuh semua udah pada punya anak gitu. Kayak misalnya gue sendiri, sepupu gue yang seumuran gue banyak, dan bahkan yang di bawah gue umurnya, yang beda kayak 5 tahun di bawah gue udah punya anak 3 cuy. Iya. Jadi sama. kayak kesannya tuh gue kenapa hidup gue gini-gini iya, aja. Kalau nggak mikirin gitu ya? Nggak mikirin masalah yang lainnya apa sih sebenarnya gitu. Kayak hidup lo tuh K-pop mulu. Nah gitu. Kadang-kadang kan orang-orang nanya itu kan dari luar, padahal sebenarnya. Iya, padahal sebenarnya kita ada concern itu juga kok, tapi betul. Memang concern itu nggak kita vokal, nggak kita perlihatkan seperti kita suka pada K-pop. Atau gitu. mungkin juga bukan jadi sesuatu hal yang harus kita pusingkan atau diprioritaskan kali ya. Maksudnya balik lagi sih kayak apa? Gue udah sering mendengar omongan kayak lo masih suka K-pop, edit, kayak ya itu mau kita kasih argumen apapun mereka tuh sebenarnya nggak bakal ngerti karena prioritasnya sudah berubah. Kita nggak bisa memaksakan prioritas dan pola pikir orang kan. Jadi yang bisa kita lakukan hanya ya udah cuekin aja. Atau enggak ada postingan Ava Jamet yang bilang, ih gue paling nggak mau nih punya pacar fans K-pop. Ya lu emang mau pacarin? Kadang-kadang tuh orang-orang reply kan kayak, ih mending ini fans K-pop tuh gini-gini ya. Ada asal lo akun Ava K-pop. Terus ada tuh yang viral, ada akun Jamet yang bilang, oh pantesan akun Ava K-pop bego. Ada yang nge-retweet semua achievement akun-akun Ava K-pop. Maksud gue, kita tuh nggak bakal bisa merubah persepsi dia, biarkan dia tersesat dengan persepsi buruknya itu gitu loh. Jadi kayak yang bisa kita lakukan memang sebenarnya hanya cuekin aja gitu. Tapi kayak walaupun sebenarnya ya kadang gue suka mikir kapan ya gue berhenti. Apakah K-pop itu salah satu fase di gue? Kayak dulu gue suka anime manga, terus gue suka baca-baca komik BL. Terus sampai sekarang gue udah gue kasih tahu aja nih ya, gue suka baca komik BL. Nah, terus tapi walaupun sekarang gue tuh baru tadi agak loading. Ngerasa gak sih ada kayak jeda berapa sepersekian detik sebelum gue ketawa. Aku ketawa lo ya. Maksud gue bisa jadi itu sebenarnya fase, tapi untuk saat ini gue nggak melihat itu sebagai fase. Bisa aja kayaknya sih gue sampai nenek-nenek pun mungkin akan suka K-pop tapi dengan porsi yang berbeda-beda. Sama. Kalau iya kayak kan? gue juga mikirnya kayak gitu. Pada awalnya mungkin gue tidak pernah melihat K-pop ini sebagai sebuah hobi yang atau sebuah hobi lah bisa dibilang kayak gitu. Awalnya gue bahkan mungkin ngelihat K-pop ini sebagai salah sebuah genre musik yang baru yang mungkin bisa kita eksplor. Tapi seiring waktu berjalan kok gue bisa menikmati ya kayak dinamikanya, terus gabung di tengah-tengah fandomnya, bahkan pada akhirnya gue kerja di bidang itu pun yang tetap akhirnya selalu ada sesuatu yang baru nggak sih yang bisa lo gali. Betul, gitu. Dan akhirnya gue jadi mikir kayak ternyata di titik ini K-pop itu jadi bidang pekerjaan pada akhirnya, bukan cuma sekedar genre musik lagi, bukan cuma sekedar kesukaan-kesukaan yang biasa lagi, tapi jadi kerjaan. Bahkan setelah gue berhenti jadi wartawan pun gue nggak bakal bisa jauh tuh dari dunia per K-popan. Masuk ke Kaskus pun pada akhirnya kita merintis lagi kan hal-hal yang terkait Korea-Koreaan ini, termasuk salah satunya podcast ini gitu. Jadi kalau menurut gue bener sih, gue setuju banget sama yang lo bilang, kayaknya memang kita nggak perlu terlalu mikirin omongan orang soal bagaimana kita menjalani hidup kita dan bagaimana kita melihat K-pop ini sebagai sebuah hobi sih sebenarnya. Skenario orang, hidup orang kan beda-beda. Bisa aja yang suka K-pop ini misalnya menikahnya lebih lama, itu kan nggak menjadi apa lo bikin kayak value lo sebagai manusia berkurang kan, enggak, intinya dan mungkin begitu. Juga nggak bisa dipukul rata juga kali ya. Maksudnya kadang-kadang ya itu stereotip orang-orang yang suka K-pop, lo terlalu kanak-kanakan, itu kan kayak kita tuh mau bingung loh mau berargumen seperti apa, tetap aja akan ada seperti itu. Bener. Padahal kalau menurut gue ya, kenapa orang-orang tuh mempertanyakan fans K-pop, kenapa orang-orang mempertanyakan kita masih suka sama K-pop gitu? Karena ya sebenarnya suka sama K-pop itu sama aja kayak lo suka sama apapun gitu loh. Kayak mungkin ada yang suka sama bola, ada yang suka sama komik, ada yang suka sama anime kayak gitu-gitu kan. Karena porsinya itu sama aja. Ketika lo sebagai fans bola, ketika ada event
bola di luar negeri lo mau nonton, lo ngeluarin duit juga. Lo beli jersey, lo ngeluarin duit juga. Kalau yang komik, kalau misalkan mau ngoleksi komik-komik yang emang agak langka, ngeluarin duit juga. Sama juga kayak fans K-pop. Kita juga kalau misalkan beli album ngeluarin duit, beli lightstick ngeluarin duit, minimal. Konser apalagi. Cuman mungkin bedanya karena K-pop ini lagi hype, lagi naik. Kalau gue bilang karena fans K-pop terutama yang masih bocah itu kan lo tahu kan militan dan mereka vokal banget. Betul. Jadi seakan-akan stereotipnya tuh fans K-pop adalah bocah-bocah ABG. Iya. Lo nggak tahu sebenarnya banyak yang dewasa, banyak yang umur 30-40 yang juga suka K-pop, tapi yang emang karena umur kita ini tuh yang udah lebih chill, yang udah nggak gitu vokal. Jadi kalau ada nggak semilitan, nggak seagresif anak-anak yang masih ABG gitu. Betul. Dan masalah justru pengeluaran itu, iya. Masalah pengeluaran juga menurut gue itu juga maksudnya nggak jauh beda juga sama yang hobi-hobi yang lain. Kayak tadi gue melanjutkan tadi omongan gue itu karena mungkin kenapa kesannya kayak fans K-pop ini terlihat boros di mata orang gitu ya. Kalau misalkan orang-orang menyangka ini kayak boros banget, ya mungkin karena emang kita di industri musiknya mereka sangat produktif. Jadi keluar terus apa-apa keluar terus. Jadi kesannya boros. Cuman ya nggak bisa lo pukul rata juga semuanya akan boros, ya nggak sih? Iya, terus kan maksudnya dengan omongan-omongan orang, lu dengan umur udah 28 segini kayak lu masih suka K-pop kayak gitu. Menurut gua loh justru enaknya lu suka K-pop tuh di umur-umur dimana lu produktif, dimana betul. lu punya duit sendiri untuk beli album, beli merch, beli nonton nonton konser, beli album sendiri. Justru bahayanya sih misalnya nih ya lu suka K-pop di saat umur lo kayak masih SD, maksudnya yang belum bisa menghasilkan duit, yang masih duit, di bawah tanggungan orang tua. Iya, di bawah tanggungan gitu. orang tua. Justru itu kayak lo takut menghabiskan duit orang tua nggak sih? Belum lagi kita sering banget ngeliat kasus-kasus penipuan all shop yang ngejual album murah. Itu kan korbannya anak-anak yang masih kecil kan. Justru menurut gue kayak umur-umur segini tuh kayak justru malah makin enak gitu. Kayak menurut gue tuh nggak ada batasan lo tua atau lo muda di suatu fandom ya, karena balik lagi kita kan suka K-pop as a music gitu. Memang musik itu ada batasan umur kan? Enggak, sama aja. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal batasan umur, mungkin kita lihat juga kontennya. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu ya, karena K-pop ini mereka tahu pasarnya itu adalah anak-anak remaja, jadi mereka tuh sangat concern sama masalah lirik, sama masalah kalau eksplisit gitu, udah mereka udah lebih baik lah dibandingkan sama sebelumnya. Kayak misalkan kita mungkin ada artis-artis yang kayak misalkan Hyuna gitu, atau mungkin pas zaman-zaman Hyuna sama Hyunsung misalnya kan, konten-konten mereka kan cenderung dewasa kan, tapi memang target mereka juga bukan anak-anak gitu. Target mereka adalah fans-fans yang emang sudah dewasa juga gitu. Jadi kalau misalkan tadi Dita bilang nggak ada batasan untuk ngefans atau untuk ngefans gitu ya, kalau menurut gue mungkin lebih kayak gini Dit. Kita sebagai misalkan kita punya adik gitu ya, karena kita nggak bisa bilang kita punya anak gitu. Mungkin kita bisa lebih kayak mengarahkan kali ya, atau mungkin jadi badan sensor lokalnya mereka gitu, kayak oh kamu tuh masih belum boleh kayak gini, kenapa kita jelasin gitu. Jadi kayak misalkan anak-anak SD atau mungkin mereka yang udah terpapar K-pop dan udah internetan gitu kan, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol juga kan mereka ngakses informasinya atau juga mungkin konten-kontennya gitu. Jadi gue setuju siapa aja bisa menikmati musik, siapa aja bisa umur berapa aja bisa menikmati musik, tapi mungkin sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang lebih muda dari mereka mungkin lebih dikasih kontrol aja sih kalau menurut gue. Terus gue juga pengen ngasih tahu untuk maksud gue buat pendengar kekoreaan yang merasa kayak kok gue I feel so old in this K-pop, kayak lo pernah merasa nggak sih kayak feel so old nggak sih sekarang? Jujur aja kayak udah lewat fase gue itu, kayak ya udah gue maksudnya ya gue pasti bakal tua, tapi kayak ya gue tetap aja suka musiknya, nggak kenapa-kenapa. Dan terus kadang-kadang gue melihat kayak fans-fans misalnya yang seumuran gue atau lebih itu merasa kayak kok hidup gue gini-gini aja ya, kayak insecure sama fans K-pop yang lebih muda. Tapi kalau menurut gue harus dibuang jauh-jauh sih pikiran seperti itu, karena balik lagi kayak apa ya, your music taste hurts no one gitu loh, enjoy what you want aja. Kayak lo mau suka K-pop di umur apapun tuh nggak bakal terlihat childish kok. Itu omongan orang, opini orang, kita nggak bisa setir persepsi mereka. Pokoknya kalau itu bikin lo happy ya udah. Setuju banget gue. Udah intinya kalau
K-pop kan harusnya supposed to be fun sekali lagi. Supposed to be fun. Lo idealnya nih nggak ada sikut-sikutan misal beli tiket konser, nggak ada. Paling nih ya, gue merasa tua di K-pop itu kalau melihat trainee atau nggak debutan idol yang tahun 2003, 2005. Gue merasa tua ketika gue melihat Promise Nine gitu, misalnya ketika gue ngeliat The Boys misalnya, ngeliat Dongpyo, oh my god, yang masih kecil banget gitu. Yang masih kecil, Namdoyeon, yang X1 kayak paling hanya merasa tuanya seperti itu, tapi kayak apa ya, beda lagi kayak persepsinya. Ketika dulu kita sukanya opa, sekarang mungkin kita lebih sukanya dede. Itu dua-duanya menurut gue sama aja gitu kan. Lo suka K-pop secara konten, secara musik, jadi nggak usah merasa insecure, kita semua tuh kayak sama gitu. Atau mungkin juga ngerasa tuanya kalau ketika kita misalkan ngebandingin, wah dulu gila Super Junior pas bikin MV kayaknya nggak teknologinya gak semasuk ini deh, mungkin kayak gitu kali ya ngelihatnya ya, kayak dan misalkan tiba-tiba kita ngedenger lagu misalkan ini kok lagunya mirip sama lagunya Shiny di 2009 ya, kayak anjir 2009 udah 10 tahun yang lalu misalnya kayak gitu. Mungkin feel so old tuh kayak perasaan ini baru debut kemarin deh, totonya udah anniversary berapa gitu. Wah, itu mungkin sih paling feel so old gitu doang ya. Nggak sampai yang kita ngerasa tua terus yang wah udahlah aku mau pensiun aja tapi tuh gini deh, kadang gue suka sebelah ya di Manfest Korea kayak ada yang 2005 line nggak, ayo temenan yuk, kayak apa ya, gue merasa mengkotak-kotak. Emang sih kan sebenarnya K-pop orang Korea kan kalau temenan tuh sesuai umur ya, tapi kayak maksud gue lo misalnya Ava K-pop kan anonimus, ya udah kita ngobrol aja gitu. Orang-orang misalnya pas gue bikin Ava K-pop nggak tahu ternyata umur gue udah segini gitu kan. Oh ternyata sayangnya gue gak punya Ava K-pop jadi nggak. Jadi orang-orang nggak tahu kalau ternyata umur gue udah 28 kan, terus kayak oh ternyata maksud gue kayak apa ya, kayak kalau kita anonimus mau umur berapapun 2005 line, 90 line, kayak kalau udah ngomongin K-pop tuh kita kayak jadi ngebaur banget. Bener. Gitu. Karena itu gue ngerasain banget karena gue juga punya geng namanya Geng Girls EXO nih, dan kita udah bareng banget dari 2012, dan di situ isinya yang cowok cuman gue sama temen gue berdua namanya Dito, tapi dia udah jarang banget sekarang muncul. Dit, I miss you so much actually tapi ya udah mungkin sibuk. Nah yang lain-lain ini isinya nuna-nuna semua, tapi nuna-nunanya udah yang kayak nuna-nuna berpengalaman yang udah nonton Toho Shinki entah tahun berapa yang kayak gitu-gitu. Jadi dan kita semua ketika kita ngomong di grup ya udah kita nggak pernah yang kayak ngerasa siapa yang tua siapa yang muda. Iya, merasa kayak ada senioritas. Gak ada senioritas sama sekali. Karena itu tadi K-pop itu beneran emang buat fun aja gitu, dan kalau kata Mnet tuh K-pop makes one gitu loh. Jadi ya udah kita bergabung aja di Worldwide sini K-pop gitu. Channel. Ya. Wonder K. Promo nih Wonder K, awas ya kalau kita nggak gitu dibayar. Maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kayak kok gue gini-gini aja ya, mungkin sebenarnya permasalahannya bukan karena lo suka K-pop mungkin. Mungkin ada hal lain dalam hidup lo yang sebenarnya bermasalah, tapi lo tuh belum bisa sampai ke situ, belum kepikiran sebenarnya. Tapi kenapa lo akhirnya menyalahkan K-pop? Mungkin karena sebenarnya ini tuh pelarian sebenarnya buat lo. Ini tuh pelarian, tapi sebenarnya pelarian yang menyenangkan yang pada akhirnya lo tenggelam. Ya menyenangkan sampai orang-orang mungkin ke branding gitu loh. Jadi kayak kesannya lo tuh K-pop mulu, padahal enggak. Ya kayak gue misalnya, orang-orang mungkin kayaknya nonton konser terus ya, iya kan kerja saya gitu loh maksudnya. Terus kayak di sisi lain tapi kan juga ada masalah-masalah lain yang juga harus dihadapi gitu misalnya. Sekarang kayak enak ya nonton konser K-pop gratis mulu. Gue kayak pernah mendengar selintian itu, tapi kayak ya maksud gue finansial gue juga nggak semapan itu kok. Gue juga ada masalah lain yang memang gue nggak perlihatkan. Karena gue perlihatkan K-pop karena hobi gue memperlihatkan itu aja. Gue nggak mau memperlihatkan sisi kelam gue ngapain gitu. Justru ya kalau menurut gue sama Dita yang nonton konser gratisan ini kastanya jauh lebih rendah daripada orang yang beli tiket. Sebenarnya kita tuh malu sebenarnya. Udah dapetnya nontonnya paling jauh. Dapat nonton yang paling jauh, terus banyak apa namanya dramanya sebelum nonton terus juga. Terus setelah nonton kita harus ada tanggung jawab buat gitu, nulis gitu kan. Kan kalau keluarin uang sendiri kan nggak pernah ada tanggung jawab apa-apa kan, beli tiket nonton udah, dramanya mungkin ada sama yang kita hadapi juga, tapi abis itu udah nggak ada harus ngapa-ngapain lagi, sisanya cuma tinggal update Instastory doang. Ya nggak sih Dit? Tapi satu hal sih yang pasti Ron, kayak gue nggak bakal melihat gue akan pensiun dari K-pop, karena balik lagi K-pop itu as a music aja. Kenapa harus pensiun? Emang kita pensiun dengerin musik kan? Enggak. Jadi kayak gue nggak bakal peduli opini orang. Gue seperti tetap akan suka K-pop gitu. Mungkin bisa jadi pas Shonu Wamil gue akan berhenti suka, tapi siapa tahu gue sukanya sama 80s kan, gue nggak tahu ya. Nggak, siapa tahu itu kan udah pasti
Pasti lo udah bilang di episode sebelumnya lo udah suka sama etis. Tapi memang sih gue sering banget juga menerima pertanyaan yang kayak gitu. Iya. Ini udah sering dari kayak 2-3 tahun terakhir banyak yang nanya ke gue. Mungkin mereka juga iseng kalian nanyanya di Twitter atau juga di DM karena mungkin mereka malu gitu. Walaupun Ava K-pop juga sih yang nanya kayak lo pernah gak sih kepikiran buat pensiun dari K-pop? Gue tuh agak bingung ya mendengar pertanyaan itu karena menurut gue kayak apakah orang yang suka film akan pernah pensiun berhenti nonton film? Kenapa ya? Apakah Kalau orang K-pop, yang suka betul. otomotif akan pensiun berhenti untuk suka otomotif? Kenapa gitu? hal itu selalu ditanyakan kepada fans K-pop aja gitu loh? Iya, Kenapa ya? Apakah karena emang brandingnya yang terlalu anak-anak itu atau gimana ya? Mungkin karena K-pop tuh agak lo invest banget kan di suatu fandom kayak entah lo waktu duit, tenaga. mungkin saatnya untuk berhenti. Tapi balik lagi invest itu tuh bukan suatu kewajiban. Lo bisa dengerin aja musiknya gitu. Bener. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya pensiun itu pensiun dalam artian kayak mungkin aktif di fandom, pensiun dalam artian kayak nggak terlalu sering nge-tweet lagi. Tapi kalau misalkan update soal musik, update drama misalnya atau nonton film, ya mah jalan-jalan aja ya nggak sih kayak nggak ada sesuatu yang membebani kita juga nggak sih? Karena sekarang gini, kalau misalkan anggaplah besok gue akan berhenti nih K-popan, terus gue mau ngapain? Apakah gue akan menggantikan Cenayang film nonton film? Apakah gue akan menggantikan Ayang dan Korean sih langsung Watchmen berhenti ID, dong gitu. Ya kan gitu. Dan jadi itu gue harus ngapain karena udah terlalu lama di sini, udah jadi identitas sendiri. Iya, terus pribadi, kayak udah jadi maksudnya rasanya kalau mau berhenti. Mau berhenti pun kayak kerjaan gue juga sekarang inline-nya sama K-pop, jadi kayak udah susah, nggak susah berhenti, maksudnya kayak makin involved lagi. Kecuali nanti mungkin gue sama Dita ditempatkan di Kalimantan gitu ya, di sebuah tambang batu bara yang kita bener-bener nggak bisa sama sekali ngurusin Korea, tapi kita disuruh bikin podcast tentang pertanahan atau pertambangan gitu. Mungkin kita bisa yang kayak sibuk sih riset karena kita aja K-pop susah banget riset kan gimana soal pertambangan yang kita pasti nggak ngeh sama sekali gitu. Mungkin kita bisa berhenti kali ya suka sama K-pop gara-gara pokoknya itu. sih ya intinya buat gue sih K-pop itu bukan fase kayak ya sudah nggak mendarah daging, tapi kayak ya enjoy what you enjoy aja. Betul. Sesuatu yang kayak ya udah nggak usah dipertanyakan kapan lo harus berhenti deh karena betul. Ini tuh salah satu bentuk entertainment gitu yang ketika emang lo ngerasa lo down, lo butuh hiburan, ya lo ke situ. Ketika lo ngerasa happy, lo butuh hiburan, lo ke situ. Iya, gitu. maksudnya kalau misalnya pensiun tuh nggak dalam artian pensiun kayak mungkin intensitasnya berkurang, tapi kan bukan berarti lo langsung jadi berhenti haters total, K-pop atau bener. berhenti total. Pasti ada saatnya kayak sesekali yuk dengerin. Nah, mengquote salah satu teman gue namanya Iqbal, dia pernah bilang, lo kalau abis suka sama sesuatu kemudian lo berhenti suka, bukan berarti lo membenci dan mengajak orang untuk tidak menyukainya juga. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang ngerasa mereka too old for this shit gitu ya, for this K-pop thingy gitu, dan mau berhenti, ya udah boleh, silakan keluar, pintu keluarnya ada di sebelah sana gitu. Tapi ada juga orang yang once you jong in you can jong out gitu. Gimana dong? Jadi kayak agak susah. Jadi jangan pada akhirnya setelah lo keluar terus lo mempengaruhi orang buat keluar aja deh, kayak itu boros tahu gini. Iya, misal kalau lagi hijrah aja, nggak usah mempengaruhi orang. Gitu. Oke, kita tidak akan memperlanjut soal hijrahan ini. Iya, maksudnya ya balik lagi K-pop itu buat gue tuh suatu hobi, escapism. Jadi kayak sama kayak escapism, keren banget bahasa lo kali ini. Escapism tuh nama fotobook Wono yang waktu itu gue beli. Bodo amat. Bagus banget fotonya. Jadi kayak sama kayak kita hobi merajut kan biar rileks. Gimana sih Ron, kita hobi merajut sama iya kan biar relax kayak relaksasi kayak hobi gue nonton ASMR buat relaksasi. K-pop seperti itu pun bisa, kita nggak usah melihat kayak orang-orang kan capek K-pop nih fan war mulu, ya nggak usah maksudnya ya nggak usah involve di fan war itu. Nah itu kan tadi pendapat gue sama Dita nih. Nah tadi kita sempat nanya sama Mbak Asti. Ya, kenapa kita nanya Mbak Asti? Kalau ada yang ingat Mbak Asti, dia pernah jadi bintang tamu kita di episode pre-concertnya TVXQ karena dia ini termasuk fans yang udah senior banget. Ya, karena seumuran Itek di atas, kalau katanya sih umurnya di atas Itek. Dia sudah berkeluarga, udah punya anak. Terus punya juga dia termasuk fans generasi awal nih. Iya, generasi awal, dan sampai sekarang dia suka fans grup yang baru. Kemarin kita ketemu di SKF ya dan dia lagi ngejar A-Pink. Dia nontonnya Red Velvet.
Tapi Velvet. bajunya Apink bukan? Itu pokoknya bajunya Apink kemarin dia bilang mau nonton Red Velvet. Tapi gitu. menurut gue dia juga bakal ngikutin Red Velvet karena dia SM banget Iya, anaknya. jadi kan kadang-kadang kita mungkin ada tercetus omongan orang-orang kayak palingan lu juga kalau punya anak prioritas lo Nah, berubah. kalau Mbak Asti bilang apa? Iya, makanya kita gue nanya ke Mbak Asti, kebetulan nggak bisa ngundang juga, gue nanya ke Mbak Asti kayak Mbak Asti biasanya nih ya orang kalau udah berkeluarga punya prioritas lain yang akhirnya mengesampingkan hobi K-pop atau fangirlingan. Tapi tuh Mbak Asti kayak masih bisa dua-duanya ngurus anak. Iya, gue ngeliat dari postingan storiesnya kayak, tapi dia tetap suka K-pop, ngejar Kangtan, nonton konser K-pop. Terus balik lagi terus dia bilang tergantung kebutuhan masing-masing orang sih ya. Fangirling ya aku bikin budget tersendiri aja. Kayak orang budgetin traveling, ngafe, minum kopi atau beli buku, ya aku punya budget fangirling. Sama aja kayak orang punya budget buat hobinya yang main PS, gardening, melukis atau merajut, dan mereka pasti punya anggaran di situ. Bedanya hobi aku K-pop. Jadi balik lagi ya si Mbak Asti itu tipe orang yang memang bisa budgeting antara buat kebutuhan anak sama kebutuhan buat dia seneng-seneng. Dan gitu. semakin dewasa gua rasa mungkin kita jadi makin pintar budgeting, makin pintar iya. untuk ngebagi-baginya ya. Betul, apa betul. yang untuk prioritas, apa yang untuk makan misalnya. Iya, iya. Makan juga prioritas sih sebenarnya. Iya, iya. Tapi apa juga yang untuk hobi. Gue yakin kita gitu. lama-lama tuh kan waktu itu pernah tercetus diomong, waktu itu pernah ada kayak fans akun Twitter yang bilang, aduh pengen cepet-cepet kerja deh biar bisa dapat duit buat buat nonton konser. Tapi kan kayak kita bilang, justru pas lo dewasa makin banyak kebutuhan lain, anggaran lain, tapi semakin lo dewasa juga lo pasti bakal bisa ngatur ke budget itu. Kayak gue yang sekarang misalnya bayar kebutuhan keluarga, terus sebenarnya gue tuh tetap aja kayak gue masih bisa beli sesuatu gitu buat seperti tadi Dita baru beli nggak usah dibahas majalah L Korea yang ada photoshoot Wono sama Sonu. Iya, maksudnya balik lagi tuh budgeting tuh gue yakin balik lagi semakin ke orangnya. Dewasa kita, semakin kita berpengalaman, kita akan semakin pinter untuk mengatur keuangan, untuk misalnya, hobi dan untuk kehidupan. Iya, intinya seperti itu bisa kita atur. Bisa. Nah, tapi kalau dengan kemampuan masing-masing. Iya, kemampuan masing-masing ya, tapi kita jangan juga dipaksakan. Iya. Bisa dipaksakan. Nah, itu kan tadi kata Mbak Asti, kata Ron dan kata Dita. Apa kata netizen? Loh, ini adalah segmen Kaskus TV. Apa kata Ron Fest-nya? Tadi gue sempat nanya di Twitter dan gue akhirnya menemukan satu hashtag yang pas untuk ini, yaitu Ron Fest, question of the day. Kamu pernah pokoknya kalau di akun Ron ada Ron Fest itu tandanya buat podcast. Iya, buat podcast. Nah, ini pertanyaannya adalah, kamu pernah gak sih ngerasa too old to be a K-pop fans, atau entah karena omongan orang atau tuntutan umur, terus mau pensiun aja rasanya dari K-pop? Tanda tanya. Please dong dibalas tweet Acute Dreams. Nah, ini banyak yang balas nih. Lo baca dari bawah, gue dari atas ya. Ya, gue scrolling ke bawah dong. Ya udah, gue aja scrolling. Malas. Yaudah gue dulu ya. Ada dari Dina, Triani Dina. Pernah sih dalam diri sendiri aja Karon, bahkan mau proses mengurangi dan langsung berhenti tiba-tiba gitu. Tapi ternyata tidak semudah diomongkan, melainkan sulit untuk melakukannya Kak. Karena kalau karena tuntutan orang sih nggak masalah mengingat umur semakin bertambah gitu. Kayak oke, kita memang mungkin menerima kritik, saran kayak lu mulai kurang-kurangin deh, melihat masa depan. Oke, tapi kayak mau berhenti pun kayaknya udah susah ya kalau udah hobi mah. Gitu. Terus ada siapa lagi, Ron? Ada Aya, dia bilang enggak sih karena aku melihat K-pop sebagai musik dan kesukaan aja, to be honest. Selama masih relevan untuk diriku ya kenapa enggak. Tapi ada juga beberapa memang mostly di jawaban ini kalau gue pikir banyak yang kepikiran untuk pensiun, tapi akhirnya mereka menemukan jalan untuk kembali gitu. Nah, ada juga yang bilang kalau pernah juga kayak udahlah cukup aja segitu. Itu sekitar tahun 2016 bener-bener vakum dari K-pop, tapi sampai sekarang malah balik lagi soalnya kehidupannya hampa. Itu dari @konilate katanya kayak gitu. Ada Clean @klryys88. Nggak pernah kepikiran aku tuh wak-wak, malah kayak seneng aja kok aku udah jadi K-popers old. Bener sih, kayak apa ya, maksudnya kalau kita semakin tua kayak hello, maksudnya semangat kita tuh nggak kalah kalau sama yang muda. Kecuali kalau konser udah jompo. Jompo ya, di belakang aja gue ngalah. Tapi gue masih mau ngincer barikade. Yaudah. Terus ada Jinkis, @Jinkis, dia bilang pernah dong ngerasa kayak gitu karena aku lelah bucin katanya. Sudah pernah coba putus ikatan sama semua bias sampai keluar-keluar ke keluarga dan teman-teman kalau nggak bakal K-popan lagi. Tapi beberapa bulan kemudian balikan. Hahaha. Memang ini kayak kutukan deh K-pop ini.
Terus ada siapa lagi? Ada dari Super M @twirlingdeity. Yes, akan pensiun ketika satu ngeliat fans K-pop ngeributin sesuatu hal dan aku ngeliat cara berpikir mereka yang kekanak-kanakan. 2, ngelihat replies tentang line berapa di fanbase K-pop dan dipenuhi oleh anak lahiran 2000-an ke atas. Ini gue paling sebel banget kalau udah ada yang nanya umur. Yang ketiga, kerjaan aku yang pasti nggak bakal sangka orang ngira aku fans K-pop. Oh, mungkin Bener dia sih. ini kali ya Hakim Agung. Oh iya. Mungkin mereka ini Luna Maya jangan-jangan. Mungkin jangan. Luna Maya kan nggak dinyangka Luna Maya suka BTS kan? Iya. Terus ada Reni Sari Putri, dia bilang wah pertanyaannya nih gue banget. Berarti dia ngerasa dia memang pernah berpikir untuk pensiun. Ketika nonton konser di saat sekitar anak-anak lo ABG yang masih antusias banget, terus nggak ada capek-capeknya sana sini, nyanyi sambil ngantri, puncaknya pas Super Show 7S kemarin, standing di depan dan itu capek banget, astaga kata dia. Nah itu salah satu titik di mana dia mulai perlahan mundur dari Korea-Koreaan. Oh jadi mungkin sekarang kondisinya nih dia lagi fase berhenti nih. Iya berhenti. Gitu. Tapi tetap dengerin kan ya? Nggak tahu deh. Harusnya Oke sih. ya. Ada dari Diastri. Pernah sering sih haha. Tapi ya gimana hiburanku di sini. Kadang ngerasa bosen, jenuh pengen udahan aja. Apa ya? Ada grup baru yang godain ya, gagal deh pensiunnya. Seperti gue ini nih, mungkin kayak kepikiran mau berhenti suka K-pop kali ya. Kayak setelah Shonwami tapi kayak Cat lu. Nih, ada aja yang baru yang bagus sebel. Jodoh Mas Sengu Iya. katanya nggak pernah sih prinsip aku this is my life, I love myself. Yeah. You nggak biayain, I fangirlingan. You nggak usah bacot hehehe. By the way, nggak pernah juga sih dilarang sama orang tua jadi santuy kata dia gitu. Mungkin dia masih lain ini sih kayaknya masih muda aja sih anaknya. Ada dari ini tukang RT nih Rizka lagi, Miss Coyu. Pernah tapi nggak pengen pensiun sih, cuma mikir wow ini yang debut makin muda ya. Aku bahagia aja sih, jadi belum pernah kepikiran berhenti suka. Wow betul sekali, makin lama makin muda, makin ranum, makin gue nggak tahu deh. Lama-lama makin kayak apa ya? Nancy, you. Kalau gue suka gue takut dikira pedofil. Lo kan emang pedofil bukannya? Apa? Enggak ya? Ya nggak tahu. Kok gitu, astagfirullah. Satu lagi deh ya terakhir, ini dari @archivar katanya pas awal jadi K-popers paling mudah sendiri kalau gabung di gathering gitu. Seiring berjalannya waktu, oni-oni yang awalnya akrab udah pada mulai resign dari K-pop dan fokus ke urusan duniawi yang lebih nyata dan sukses di jalannya masing-masing. Meanwhile aku di sini gini-gini aja. Nggak apa-apa. Nggak ada yang gini-gini aja. Sebenarnya hidup lo nggak stagnan, hidup lo terus berjalan. Iya. Sebenarnya. Cuman karena mungkin di satu sisi kalau gue lihat positifnya itu, kalau menurut gue kenapa gue juga sering sih ngerasa kayak hidup gue gini-gini aja, tapi mungkin di situ gue ngeliat kayak sebenarnya K-pop ini tuh bikin gue ngerasa sangat terpacu untuk jadi orang yang lebih muda gitu, karena iya betul orang sampai sekarang tuh ya gue kalau misalnya kemana entah kayak orang-orang nggak nyangka kalau ternyata gue tuh udah kerja, pasti selalu tanya mbak masih kuliah ya kayak iya nggak sih? Enggak, gue udah kerja, baru gue udah 28. Terlihat dari gaya berpakaian gue misalnya dengan baju kuning, sepatu kuning yang norak banget gitu kan. Kalau misalkan kumis gue ini bisa gue copot gitu ya, mungkin orang-orang nggak akan nyangka gue udah 28 juga sih Dit. Dan semua tuh thanks to K-pop menurut gue. Iya menurut gue kayak yang suka K-pop jadi kayak awet muda nggak sih? Benar, gitu karena sih. mereka tuh punya bangga lah. Iya, ada kayak jalur apa ya, escapism kalau kata lo tadi. Escapism, fotobooknya Bono. Monster X lagi, Iya, Monster X lagi. terima kasih yang sudah nge-reply. Iya, terima kasih buat yang Ronfest, nge-reply kan? Ronfest, itu banyak banget dan kita nggak bisa bacain semuanya. Tapi nanti akan gue retweet yang bagus-bagus karena ini memang topiknya relatable banget ya Dit ya. Iya betul. Dibandingkan kita harus juli-juli terus ya kan. Ya kalau juli-juli mending kita update. Lo nggak mau julitin Super M Ron? Superhuman. Gue kan udah pernah julitin Super M sama lo, tapi lo selalu bilang kalau enggak kayak gitu, selalu gitu. Iya, intinya pasti nanti juga laku-laku aja itu. Iya, kalau menurut gue Super M ini tuh terlalu trying so hard kan. Gue udah bilang dari awal SM tuh terlalu trying so hard di pasar Amerika, sampai akhirnya banyak banget hal-hal yang harusnya difokusin tapi jadinya malah nggak fokus. Kayak misalkan debut girl band baru belum, Red Velvet yang albumnya biasa-biasa aja, The Revival Festival Part 3 gimana nih? Gitu, apa nasibnya gimana? Kenapa Super M Padahal full doang album gitu? loh. NCT Dream kenapa nggak dibikinin album baru lagi setelah NCT itu? Dream mau gitu. konser. Mau konser sendiri? Ya, oh bagus, konser alhamdulillah. Karena jadi, kan mau Super M kan. tapi nggak ada Haechan dong.
Haechan ada, emang Haechan Super M. Oh enggak ya, Haechan kan di 27 ya? Iya. Oh iya benar. Kalau boleh kita, iya. Ada Win-Win enggak? Win-Win di NCT Dream. Itu salah satunya tuh Wavy gimana? Lukasnya kok diambil, temnya kok diambil. Ya udah sebenarnya teh tuh nggak cuman di Super M Ron. Lu tau gak sih? Iya. TS Entertainment lagi kena kasus lagi nih. Jadi salah satu penyanyinya yang jadi itu kayak BAP tuh siapa ya, si Yongguk ya, Bang Yongguk tuh. Gue pernah ya Bang Yongguk kan. Yeah. Cerita ternyata tuh akhirnya mereka setelah gara-gara kasus dia sama TS Entertainment itu Ron, dia tuh kayak akhirnya kerja serabutan lagi, sedih banget deh. BAP yang dimana waktu debut tuh kayak saingannya EXO, rivalnya EXO, terus kayak pas one shot mereka tuh kayak gede banget. Orang seandainya BTS belum ada, orang-orang akan memprediksi bahwa BAP yang akan besar gitu. Tapi kayak membernya Jonggup tiba-tiba ikut survival show lagi. Si Bang Yongguknya bilang kalau dia akhirnya kerja serabutan lagi. Terus salah satu artisnya yang namanya Sleepy cerita kalau mereka tuh nggak pernah dibayar lah segala macem. Akhirnya TS Entertainment semua artisnya nuntut mereka. Mampus. Iya mampus tuh. Gue sebel banget baca cerita itu, sedih. Kasian kayak Tracing baru debut. Iya TRCNG, ya ampun. Terus Secret member-membernya pada nuntut TS lah. Aduh sedih. Nggak beres nih manajemen nih ya. Nah terus juga ada kabar Brown Eyed Girls mau comeback nih Oktober ini. Ya ampun akhirnya setelah keren banget gak sih? Iya. Nih manajemen yang ini artis yang udah senior, yang manajemennya udah pisah-pisah tapi tetap nyatu membernya karena emang semoga YXID bisa ya. Emang, wah keren banget. Semoga YXID bisa ya. Gue kangen YXID nih. Dan selain itu di Oktober juga ada Ayu. Oh, iya. Ayu akan comeback katanya. Oktober Monsta X juga comeback loh. Oh iya, udah akhir ada Oktober, teasernya kan. Udah ada. Akhir Oktober atau enggak awal November. Tapi Ayu kan Desember datang nih ke Jakarta. Monsta X kapan datang ke Jakarta lagi buat konser? Ada tahun depan. Sebelum Sony Wamil sudah Sony Wamil. Sebelum Sony Wamil lah. Insya Allah ya kita doakan. Gila banyak banget yang comeback kayak yang akan comeback Oktober, Wanas, EXO Chen gitu. Chen. Enggak cendeng, itu macam lo. EXO Chen, Super M, terus AB6, 80s juga. Waduh, Lady Scott, Daehyun BAP, Super Junior. Terus lo suka gak sih lagu barunya Twice? Suka banget. Yang apa? Feeling special. Nanti gue mau rekomendasi kayak itu Ron. Lagu itu? Iya. Oh iya. Iya, gue pas gue kan dengerin ini kan satu albumnya dia ya yang judulnya Feel Special, itu bagus-bagus kan, gue suka. Kayak mungkin karena gue lebih suka Twice yang versi mature ya, jadi lagunya tuh pas banget di gue. Sama Twice-nya juga sama image dia yang sekarang. Kalau gue sih gue sih sebenarnya sekarang nggak terlalu suka sama lagu-lagunya Twice yang sekarang, tapi Jihyo setelah pacaran sama Kang Daniel jadi makin cantik gak sih? Enggak gara-gara pacaran sih, tapi kayaknya auranya makin keluar aja gitu kayak Jihyo. Comeback stage Feel Special yang di M Countdown itu ya Allah cantik-cantik banget semua. Sana Momo ya ampun, kayak wah keluar emang semakin gila makin gila sih. Oh Twice fancy. Gue suka banget ya Feel Special ini. Pokoknya gue akan merekomendasikan satu mini album mereka yang Feel Special. Kalau gue mau rekomendasikan lagunya Akmu. Enggak. Akmu kan ada yang baru tuh. Iya gue belum dengerin. Tapi kalau untuk yang rekomendasi lagu, gue pengen rekomendasi lagunya AOA yang Egotistic yang buat Queendom. Itu bagus banget menurut gue. Yang buat Queendom, yang Egotistic itu bagus banget karena aransemennya memang sih udah jadi nggak Latino lagi, jadi ngeband, cuman bagus banget. Ini dan saatnya masing-masing member tuh kelihatan banget performanya dan vokalnya masing-masing member tuh lebih dieksplor lagi. Iya betul. Gitu. Ini saatnya AOA bangkit lagi. Gue tuh merasa ya Ron, entah kenapa kayak di final episode Queendom ini lama-lama ada cowok, tiba-tiba cowok dateng kayak wah nih. Tapi kayak, kan cowok udah living di industry. Kayak aduh, gue kangen cowok. Iya sih, gue kangen ya siapa yang gue kangenin ya? Gue kangen cowok di AOA semoga. Gue kangen dia maksud sih, gue Sunmi aja bisa balik gitu ke Wonder Girls. Harusnya AOA cowok bisa gak sih balik? Nanti kita tanya ya, coba gue WhatsApp cowok. Kebetulan kemarin gue sempat chatting-chattingan sama dia, jadi nanti gue akan bahas sama dia ya, Dit ya. Iya. Terima kasih. Udah gitu aja endingnya gak seru banget. Kita ketemu lagi di episode spesial. Nanti kita akan ada episode spesial Super K-pop Festival. Iya, yang banyak banyak masalah. Enggak. Ya banyak cerita lah. Kok bukan banyak masalah, banyak artisnya. Iya maafin banyak gua. Ceritanya juga. Udah diundang gitu. malah ngejelek-jelekin. Parah lu. Don't be rude. Terima kasih. Annyeong.